Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizul Fikri Ahmad dengan NIM 0523855162, Studi Statistika Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum satu mata kuliah analisis data statistik. Data yang saya gunakan adalah data jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan di semester 2 atau bulan September tahun 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Analisis akan saya lakukan menggunakan dua tools, yaitu Microsoft Excel dan RStudio. Terima kasih, dan saya akan melanjutkan ke laptopnya. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri Ahmad dengan NIM 0523855162, UPBJJ Ternate, Prodi Statistika S1. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 1 mata kuliah analisis data. Data yang saya gunakan adalah data jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang dimana di semester 2 di bulan September tahun 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dan analisis akan saya lakukan menggunakan dua tools, yaitu Microsoft Excel dan RStudio. Baik, langsung kita lanjut ke Microsoft Excel-nya. Data di Microsoft Excel yang dimana kolom A berisi nama provinsi dan di kolom B berisi jumlah penduduk miskin perkotaan dalam satuan ribu jiwa. Jadi total data yang saya analisis adalah 38 provinsi di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan, ini yang poin A ya, yang diminta datanya sudah, kita menyiapkan datanya sudah, dan kita lanjut ke poin B. Yang dimana kita melanjut ke poin B ini, kita akan membuat box plot. Cara untuk membuat box plot yaitu kita akan memblok di kolom B. Dari judulnya di atas kita blok sampai ke Jawa Barat. Kalau Indonesia jangan ya, soalnya Indonesia itu totalnya. Kita masuk ke insert, kita cari yang namanya alt chart, terus maksud box whisker, dan ini kita klik OK, dan udah muncul untuk box plotnya. Dan untuk menambahkan atau melihat nilai-nilainya, kita di sini terus kita centang aja data labels, dan kita hapuskan kalau mau hapuskan ya, garisnya kita klik ini aja. Dan di sini sudah terbentuk satu box plot yang dimana untuk poin B yang diminta untuk membuat box plot, dan ini hasilnya box plot yang dimana nilai maksimumnya itu 2826 dan nilai minimumnya itu 9,92. Baik, kita akan memasuki di poin C yang diminta untuk membuat ringkasan numeriknya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Di sini terdapat beberapa outlier, yaitu dimana outlier ini seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Dimana Banten itu 615 dan 1063 ini Jawa Timur, terus 1740 ini outlier ya, garis lurus di sini. Dan 1740 yaitu Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang paling tinggi itu maksimumnya 2826,25. Dan kita akan memasuki di poin C yang dimana untuk mencari ringkasan numerik saya akan menggunakan fitur data analisis di Excel. Ya, kemarin saya udah nonton di tutor yang penjelasan untuk memunculkan data analisis, dan saya sudah memunculkan data analisis di sini, yaitu dimana data ini, data analisis ini. Kita langsung klik aja. Baik, kita langsung klik aja data analisis. Terus pilih ini ya, deskriptif statistik, kita oke. Terus kita mau mengambil judul yang, mau ambil data yang untuk dibuat untuk menghitung ringkasan numeriknya, itu ini kita blok kolom ini. Baik, kita centang ini karena ada judulnya di atas. Terus kita pilih ini, kita jangan lupa ini centang ini. Terus kita pilih ini yang mau kita letakkan di mana, di sini atau di sini. Bentar, ini kayaknya ada salah. Hapus ini dulu. Kita klik. Kita klik OK. Dan di sini dimana ringkasan numeriknya sudah muncul. Baik, dari ringkasan numerik diperoleh min sebesar 2097 dan median sebesar 94,64.000 dan standar deviasi yaitu 569.068 jiwa, dan IKR sebesar 198,20, nilai squeamish sebesar 3,30 dan kurtois sebesar 11,48. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak simetris dan sangat condong ke kanan. Sebentar, kita lebarkan ini dulu ya supaya jelas. Oke.
Dan inilah hasil dari ringkasan numerik yang kita cari tadi menggunakan data analisis ini. Oke, itu yang dimana poin C kita sudah mendapatkan ini, yaitu ringkasan numeriknya. Dan untuk menghitung transformasi, kayaknya kita harus menggunakan RStudio untuk mencari apakah data itu ada transformasi datanya atau tidak. Masuk ke aplikasi RStudio. Di sini kita akan memasukkan datanya lagi. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Itu datanya yang tadi yang di provinsi C, ini sama dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Datanya terlalu panjangnya, jadi saya langsung saja masuk ini dan melewatkannya. Klik enter. Kan datanya ini yang tadi data di Excel, tadi kita juga bisa mencari RStudio, itu kita masukin datanya. Terus kita akan mencari box plot yang dimana rumusnya seperti ini, yaitu box plot kurung data main, data koma main sama dengan kita tanda kutip itu box plot penduduk ya, penduduk miskin, box plot penduduk miskin kota ya, miskin perkotaan. Terus yang dimana tadi semesternya itu kita tambahkan garis miring ini ke semester 2 dalam kurung September 2025 ya, September 2025. Di sini kita hapus tanda kutip ya, di sini kita tanda kutipnya di sini. Terus kita koma, kita hitung nilai y-nya, y-lat sama dengan tanda kutip jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin dalam kurung 1000 jiwa. Terus kita koma di sini, kita lanjut lagi kolom F, terus sama dengan kita ketik lagi dulu garisnya, ulang dulu ya tadi bro, terus di sini koma, bordernya masukkan border sama dengan dark blue. Jangan lupa kalau tiap kalimat kita harus tambah tanda kutipnya, dark blue. Di sini kita koma lagi, pakai baca ya begini, kita outline outcall kita outcall dulu sama dengan red merah. Terus di koma sini spasi OPCH sama dengan 16. Terus di tanda kurung klik enter. Dan sini box plotnya udah muncul, berarti rumus tadi yang kita masukkan udah kita baca, dan box plotnya udah muncul ini. Dan untuk kita mencari ringkasan numeriknya, kita kasih tanda dulu ya. Ini untuk poin C, ringkasan numerik. Ini saya tanda ini supaya tahu ini di atas yang ini poin A yang dimana ini datanya. Tadi lupa tanda ini yang dimana B itu untuk mencari box plotnya dan sudah selesai. Dan ini untuk yang C itu ringkasan numerik. Dan kita akan mencari ringkasan numerik atau ringkasan dasar yang untuk mencari sumber data, yaitu kita masukkan rumusnya yaitu summary ini yang dua ya, summary dalam kurungnya data. Enter. Ini sumber datanya itu yang dimana minimumnya 9.92 dan maksimumnya yaitu 2826,25. Baik, kita akan mencari standar deviasinya. Lain standar deviasi yang dimana rumusnya SD aja, terus dalam kurung data. Enter. Ini standar deviasinya itu 569.6678 dan kita akan mencari IKR-nya. IKR rumusnya yaitu IKR dan data lagi sama seperti tadi ya, seperti sebelumnya. Enter. Inilah IKR-nya. IKR yaitu nilai hamparan antar kuartil, itu IKR ya, seperti IKR ya. Dan kita akan menunjukkan untuk mencari squeamish dan kurtosis. Kita tanda dulu ya, kita enter sekali baru kita agak spasi itu ya. Kita lanjut ke mencari squeamish dan kurtosis. Untuk mencari library, yaitu datanya library dalam kurung itu datanya E1071 ini udah muncul, klik aja dan enter. Library-nya udah, terus squeamish terus
KE. Ini suruh musik aja. Data, masukkan data. Enter. Ini sequence-nya, dan kita mencari kurtosis. Kurtosis dalam kurung data ya. Data. Kurtosis. Enter. Dan masukkan library lagi. Library. Dalam kurung mas. Enter. Tadi saya masukkan rumus, kita sudah mendapatkan nilai sequence-nya itu 3,4 dan kurtosisnya itu 9,20. Karena ini sequence dan kurtosis menunjukkan data tidak simetris, maka data ini memerlukan transformasi. Saya akan menggunakan metode transformasi box cost dengan pedoman praktikum. Pertama saya alamat library mas yang sudah tersedia ini, terus saya akan memasukkan mas ini, terus saya akan memasukkan atau mencari, saya berikan keterangan dulu ya, cari nilai lambda optimal. Kita akan mencari nilai lambdanya dulu, yang dimana rumusnya itu BC underscore result sama dengan box cost. Ini klik aja box costnya, itu tuliskan rumus im, terus dalam kurung data, terus kita masukkan simbol ini dan 1, terus ini kita koma di sini, kita lanjut lambda sama dengan masukkan rumus seki itu min 2,2 baik sama dengan 0,1. kita enter. Oh, di sini kayaknya ada yang salah. 2 garis miring dalam kurung if dalam kurung lambda. Sini space-nya data kurtosis, data library ini lambda optimal, dan ini box cost-nya. Ternyata tadi sebenarnya ada yang salah di sini di mencari nilai lambda. Dan hitung data transformasi, terus kita membuat box plot terhadap perbandingan, dan inilah sebelum transformasi dan setelah transformasi box cost-nya. Jadi setelah membuat lambda dan ditemukan dan juga hitung hasil transformasi, terlihat jelas bahwa box plot setelah transformasi jauh lebih simetris dibandingkan sebelumnya, yang dimana nilai sequence-nya turun drastis dan nilai kurtosisnya naik, yang artinya distribusi data sudah jauh lebih mendekati distribusi normal setelah transformasi dilakukan. Baik, terima kasih. Itulah hasil video praktikum saya bersama Rizal Fikri Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.